Halo, perkenalkan nama saya Michael Lubi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai ethical hacking, yaitu terminologi ethical hacking dan hal-hal yang wajib diketahui. Kata pengantarnya, ethical hacking adalah praktek sah yang digunakan untuk mendeteksi kerentanan pada jaringan atau sistem perusahaan. Dengan kata lain, ethical hacking adalah simulasi serangan cyber nyata di mana proses penyusupan dan potensi kerusakan akan didemonstrasikan. Sebelum itu kita mengenali dulu jenis-jenis hacker, yaitu satu hacker head white hat hacker yang bekerja dengan izin resmi untuk mengidentifikasi dan perbaiki celah keamanan. Yang kedua ada gray hat hacker yang itu berada di antara white hat dan black hat hacker. Mereka mungkin mencoba meretas sistem tanpa izin tapi tidak dengan niat merusak. Ketiga itu black hat hacker yaitu mencoba mengeksploitasi sistem untuk tujuan ilegal seperti mencuri data atau menyebarkan malware. Yang keempat yaitu script kidders, yaitu peretasan amatir yang menggunakan alat dan skrip buatan orang lain tanpa memahami teknik mendalam. Selanjutnya manfaat ethical hacking yaitu mengidentifikasi kerentanan. Ethical hacking membantu perusahaan mendeteksi kerentanan dalam sistem aplikasi dan jaringan sehingga memungkinkan perbaikan dini agar celah tersebut tidak dieksploitasi lebih lanjut. Yang kedua, meningkatkan keamanan IT. Dengan mengidentifikasi serta memperbaiki celah keamanan, ethical hacking mampu meningkatkan keamanan keseluruhan infrastruktur IT organisasi yang dibuat perlindungan terhadap potensi serangan. Ketiga, mencegah cyber attack. Lakukan simulasi serangan. Ethical hacking membantu tim keamanan mempersiapkan serta mencegah serangan dunia maya sehingga organisasi lebih dapat menghadapi ancaman nyata. Dan yang terakhir, keamanan dalam pengembangan software. Penggunaan ethical hacking selama development cycle dapat menurunkan risiko dan membahayakan pengguna. Melindungi data sensitif, ethical hacking membantu mencegah akses tidak sah pada data sensitif organisasi dengan cara menguji dan meningkatkan keamanan secara berkala sehingga data tidak bocor. Ada juga teknik atau metodologi yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah reconnaissance. Itu ethical hacker mengumpulkan informasi secara aktif tentang target yang akan diuji. Yang kedua, scanning network, yaitu scanning network atau memindaikan. Pada tahap ini, mereka menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mencari kerentanan potensial dalam serangan sistem dan jaringan. Yang ketiga, gaining access. Mendapatkan akses adalah langkah yang paling kritis dalam ethical hacking. Pada tahap ini, ethical hacker mencoba untuk masuk ke dalam sistem target. 4. Maintaining access. Tahap maintaining access melibatkan upaya untuk menjaga akses ke sistem dan menghindari deteksi. Yang terakhir, covering track. Ya, tahapan terakhir dalam ethical hacking adalah cover track atau menghilangkan jejak. Pada tahap ini, ethical hacker berusaha untuk menghapus semua jejak aktivitas mereka dalam sistem target. Nah, ada juga skill yang dibutuhkan, yaitu pertama, pemrograman. Penguasa bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau PHP yang penting untuk menulis skrip dan menciptakan kostum pemrograman yang dibutuhkan dalam pengujian keamanan. Yang kedua, SQL atau kriptografi, pemahaman teori SQL dan konsep enkripsi membantu dalam melindungi data dan menemukan informasi sensitif dalam database. Yang ketiga, social engineering, kemampuan untuk mengenali informasi melalui riset dan interaksi dengan orang lain untuk mendeteksi celah keamanan manusiawi. Yang keempat, networking, pemahaman jaringan IP, DNS, dan protokol adalah landasan untuk pemeriksaan kerentanan pada sistem jaringan. Dan yang terakhir adalah sistem operasi dan platform, memahami berbagai platform sebagai Windows, Linux, dan Unix meningkatkan fleksibilitas dalam pengujian sistem dan beragam. Ada juga hal-hal lain, tapi saya hanya memberikan sebagian dari skill yang dibutuhkan. Nah, untuk menjadi ethical hacking ada juga tantangannya dalam ethical hacking, yaitu pertama keterbatasan akses dan izin, yang kedua ketersediaan sumber daya, yang ketiga sulit dalam mengidentifikasi kerentanan, yang keempat keamanan dan kerahasiaan data, yang kelima batas etika dan hukum, dan terakhir yang keenam perubahan teknologi yang begitu cepat. Nah, ada juga kesimpulan, yaitu ethical hacking adalah praktek sah yang bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan sistem sebelum dimanfaatkan oleh peretas jahat. Dengan metode terstruktur, ethical hacking mampu membantu perusahaan melindungi data sensitif dan meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Mungkin itu saja. Jika ada salah saya dan kata saya mohon maaf.
Saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.